Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Fajrauli dengan NIM 22106149. Dengan saya Sinta Feni Fitria dengan NIM 2210611008. Kami merupakan mahasiswa peternakan dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang. Kami akan membuat tugas mata kuliah Manajemen Agribisnis Peternakan. Sekarang kami sedang berada di Farm Tesulu Alung yang merupakan bagian dari PT Karya Semangat Mendidik yang dinaungi oleh PT Saran Pakpan Indonesia. Ikuti keseruan kami di sini. Baiklah, sekarang kami sudah bersama dengan Bang Alex selaku penanggung jawab Farm 1. Bang, sebelumnya kami boleh tanya-tanya sedikit nggak, Bang? Jadi gimana sih, Bang, sejarah berdirinya farm ini? Sebelum ke sejarah kan Mama mau sampaikan ini. Ini kita company farm, namanya Farm Lubuk Alung 1, yang merupakan di bawah naungan PT Karya Semangat Mandiri, yaitu Cangkopan Indonesia di bagian Sumatera Barat. Farm ini berdiri di akhir di November di tahun 2019. Sampai sekarang farm ini sudah berusia lebih kurang 5 tahun. Yang mana kita di farm ini pengelolanya tuh dari tim kantor ada 4 orang, yaitu manajernya, supervisor, statistik, dan juga mekanik. Kemudian di lapangan kita dibantu oleh tim operator kandang. Dimana kita lihat kandang kita kan di sini ada 3 kandang, dimana setiap kandang ada 2 lantai. Jadi operator kita tuh setiap kandangnya ada satu lantai ada 1 orang. Berarti operator kita di sini operator kandang ada 6 orang. Kemudian kita dibantu juga ada 3 orang yang tim dari umum untuk membantu kegiatan operator kita. Dan juga kita ada security dan juga anak umum dari untuk tim kebersihan di sini. Itu boleh dilihat kan, Bang, ini kan luas halamannya. Kira-kira ini berapa luas kandangnya? Kalau lingkungan kandang kita tuh lebih kurang 9 hektar. Kalau luas bangunan Abang tidak salah sekitar 2 atau 3 hektar kalau luas bangunan semuanya. Karena kita di sini kan ada juga dinas karyawan, kandang, gudang, bengkel dan lain sebagainya untuk tempat kegiatan produksi. Untuk kandang ini kan ada 3 kan? Ya. Untuk tinggi kandang ini berapa besar kandang ini? Untuk Kalau kandang kita panjangnya 120, lebarnya 12, yang mana dalam satu lantai itu kita punya 2,2 meter. Karena kita isi di sini satu lantai itu populasinya setiap harinya lebih kurang 25.000. Jadi artinya operator kandang itu dia mengurus 25.000 ekor ayam. Untuk pemeliharaan sebenarnya kita kategorikan, kita bagi menjadi 3 kelompok di sini. Yang pertama tuh ada di proses sanitasi kandang, yang mana ini kan kita lihat ayam kan sekarang lebih kurang berusia 18 sampai 18 hari sekarang. Jadi nanti setelah panen, yang pertama kan kita pemeliharaan kita kan adalah sanitasi. Jadi semua pupuk dikeluarkan semuanya nanti. Jadi pupuk dalam kandang dikeluarkan, kemudian dibuang minimal itu 1 kilometer dari lingkungan kandang. Jadi dari dewasa sudah menjadi setelah pupuk dikeluarkan, kemudian disapu, bersihkan sisa-sisa pupuknya, kemudian kita lakukan penyemprotan dan penyemprotan untuk para peternak. Jadi kandang peralatan semuanya nanti dibersihkan, ditempat kita lakukan pencucian kandang. Mana bagian-bagian yang bersih di bagian salpon, di tengah, di lantai dan juga pastinya. Dan kemudian itu yang pertama. Yang kedua baru kita ke persiapan bersih. Jadi setelah kandang bersih, setelah kita lakukan sanitasi kandang, baru nanti kandang ini kita lakukan untuk persiapan bersih. Jadi setelah kita lakukan penyemprotan formalin dan juga pengapuran, baru kita tabur nanti sekam. Setelah sekam kita tabur, baru kita mulai ke tahapan persiapan untuk musim.
Jadi persiapan untuk area brooding, pemasakan singkatan, itu sudah dipakai tadi. Kemudian kita bikin area brooding untuk DOC. Kemudian baru kita di tahap penerimaan DOC. Jadi nanti bagaimana cara kita menerima DOC, apa yang perlu kita nanti itulah yang kita lakukan di sini. Misalnya ketika DOC datang, apa aja yang perlu kita cek. Setelah sampai DOC, apa aja kegiatan yang kita lakukan. Kemudian di tahapan yang ketiga itu kita mulai di tahapan pemeliharaan. Setelah DOC masuk, kita di tahap pemeliharaan itu kita mulai dari fase brooding. Nanti ayam sampai 14 hari kan dia masih panas, ventilasinya minimum ventilasi semua yang kita jalani. Kemudian setelah selesai fase brooding, baru kita ke fase finishing. Sudah setelah fase brooding sampai panen nanti. Untuk pengorekan pengangguran tetap itu operator kandang yang mengerjakan semuanya atau mungkin ada orang yang membantu, dan kalau misalnya ada yang membantu itu ditargetkan berapa lama orang pengorekan? Kalau untuk pupuk kita kan masa kering kandang itu biasanya kita 3 minggu. Jadi di minggu pertama kita usahakan untuk pengorekan pupuk. Itu bisa biasanya kita dibantu dengan tim dari luar. Karena nanti orang kerja harian dia bantu kita di sini untuk mengorek pupuk ini. Itu kita targetkan lebih kurang 1 minggu lah untuk ini. Karena untuk pengeluaran pupuk sanitasi lah kita usahakan dalam 1 minggu. Jadi di minggu kedua palingan kita lebih ke maintenance saja lagi. Misalnya ada peralatan yang rusak ataupun peralatan yang rusak itu kita fokuskan di minggu kedua. Dan di minggu ketiga sebelum DOC-in baru kita udah mulai ke tahap pengerjaan. Ini kan pakan buat ayamnya kan Bang. Nah, pakan yang kecil apa aja jenisnya? Kalau kita di sini kan pakannya ada 3 jenis. Yang pertama tuh kalau kodenya tuh H00, S11 dan S12. Dimana S00 itu yang boosternya. Dimana booster tuh untuk sampai umur 10 sampai 14 hari lah kita gunakan. Kemudian ada di S11 dan juga di S12. Biasanya S11 sampai umur 21 hari, dan dari umur 22 hari sampai panen kita gunakan pakannya S12. Untuk obat ayamnya itu dari DOC sampai masa panen itu biasanya berapa jenis obat? Kalau kita di sini kan untuk program obat kita kan sudah diracik sama dokter hewan. Kalau kita tuh jenisnya di sini tuh ada antibiotik, ada probiotik dan juga vitamin. Dan ada juga kita di pemeliharaan kita juga sekali menggunakan vaksin, itu kita gunakan dengan spray. Biasa di umur 14 hari kita ada juga vaksin di sini biasanya. Untuk pemberian obat yang paling terakhir itu pada umur berapa? Kalau obat kan biasanya pemberian obat kan untuk 3 hari sebelum panen biasanya kita lakukan. Itu udah terakhir. Baru 3 hari sebelum panen itu masih pemberian obat ya? Ya, seminggu lah sampai. Tapi kalau kita sampai hari 3 hari sebelum panen itu biasa sudah kita hentikan untuk pemberian obat. Sampai kita nunggu bisa. Untuk pakan di sini kan menggunakan alat pakan Roxel. Iya, Roxel ya. Sebenarnya ini kalau untuk peralatan kan untuk pakan sebenarnya kita kan udah menggunakan untuk sistem yang otomatis. Yang mana untuk pakannya kan kita cuma kayak ditaruh aja, nanti dia menggunakan Roxel ogernya itu belakang, dia tuh bergerak sendiri sampai belakang nanti. Itu sudah yang otomatis feeder dia. Terkait peralatan Bang, apa aja peralatan yang ada? Kalau peralatan kan kita bagi menjadi 7 di sini sebenarnya. Kalau di sistem peralatan pertama itu dibagi bagian ventilasi. Kalau di bagian ventilasi sistem itu adalah bagian di sirkulasi udaranya. Dia terdiri dari nanti ini seperti kita lihat ada controllernya, blower, yang mana di sini bisa diatur suhu, nanti kipas kelembapannya bisalah kita atur melalui controller nanti. Yang mana di sini nanti kerjanya itu adalah dari perintah dari controller, yang bekerja itu nanti blowernya. Itu di bagian ventilasi. Yang kedua di bagian evaporasi di sistem pendinginan. Kita tuh ada pelatannya nama di sini adalah cooling pad.
Jadi itu bekerja sesuai suhu kita permintaan. Kalau misalnya di ayam besar kita kan tidak menggunakan gas lagi, yang mana misalnya suhu terlalu panas, itu dibantu dengan cooling pad inlet lah nanti untuk menurunkan suhu. Dimana inlet juga kita atur di sana, di mana misalnya kipas kita gunakan 2 sampai mana bukaannya, itulah yang kita atur nanti di bagian evaporasi. Kemudian di pakan kita sudah menggunakan otomatis yaitu pakan kita masukkan melalui filter aja, nanti dia berjalan gitu sendiri sampai ke sensor di belakang, dia akan berhenti nanti sendiri. Kemudian yang keempat, kita menggunakan peralatan itu adalah di bagian watering, di bagian minumnya kita sudah menggunakan itu. Nanti bisa kita lihat yang mana air nanti dipatunya dia akan keluar sendiri airnya. Kemudian yang kelima, kita ada contain system yang mana peralatan samping itu, jadi kita kan sudah kanan tertutup, misalnya beberapa terjadi trouble itu untuk bagian containnya bisa kita gunakan. Terus seperti kalau bisa tidak bisa hidup, PLN mati, itu bisa seperti kan octopus lagi, bisa tirai sampingnya kita turunkan. Kemudian di bagian di peralatan di broodingnya, peralatan kita gunakan lah untuk di fase brooding, ada pemanas, ada juga kayak sekatan untuk di perpali OC dan lain sebagainya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bang sudah bersedia untuk diwawancara, sudah meluangkan waktunya untuk